Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Faradila Anjani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai improving business performance through strategic HRM. Yang akan pertama kali kita bahas yaitu mengenai the impact of strategic HRM. Strategi HRM ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja bisnis melalui orang-orang dan untuk memenuhi kebutuhan karyawan perusahaan. Kesejahteraan karyawan itu menjadi perhatian utama, namun juga tujuan perusahaan, baik itu di semua sektor, tetap harus dicapai dengan efektif dan efisien, baik itu untuk menghasilkan keuntungan, ataukah memberikan layanan publik, atau melakukan fungsi amal. Asumsi yang mendasari praktik HRM adalah bahwa orang itu merupakan sumber daya utama organisasi dan kinerja organisasi sangat bergantung pada mereka. Oleh karena itu, jika berbagai kebijakan dan proses SDM yang sesuai dikembangkan dan diterapkan secara efektif, maka SDM akan membuat dampak yang substansial pada kinerja perusahaan. Di sini banyak penelitian yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif yang jelas antara praktik MSDM dengan kinerja organisasi. Penelitian tersebut berusaha menjawab dua pertanyaan dasar, yaitu yang pertama, apakah praktik MSDM berdampak positif terhadap kinerja organisasi? Jika ya, bagaimana dampak yang dicapai? Nah, di sini contohnya ada dua penelitian. Yang pertama itu dari Ulrich pada 1997, di mana ia menyebutkan bahwa praktik SDM tampaknya penting. Logika berkata memang begitu, temuan survei menegaskannya. Hubungan langsung antara investasi dan perhatian pada praktik MSDM seringkali tidak jelas dan populasi sampel serta ukuran yang digunakan itu bervariasi. Sedangkan penelitian menurut Purcell dan kawan-kawan pada 2003 itu menyebutkan bahwa penelitian yang hanya menanyakan tentang jumlah dan luasnya praktik SDM itu tidak pernah cukup untuk memahami hubungan antara praktik MSDM dan kinerja bisnis. Sebuah kekeliruan bahwa hanya karena kebijakan SDM ada, maka kebijakan tersebut akan diterapkan sebagaimana yang dimaksud. Nah, di sini ada rangkuman dari hasil penelitian-penelitian mengenai hubungan antara HRM dan kinerja perusahaan. Di antaranya itu ada dari Arthur, Husleit, Becker, dan lain-lain. Nah, hasil dari penelitian tersebut bisa dilihat pada PowerPoint sebagai berikut. Yang selanjutnya ada how HRM strategies make an impact. Di sini ada model of a link between HRM and performance menurut Guest et al. Pada tahun 2000. Di sini bermula dari bisnis strategi di mana nanti akan mengalir ke HR strategi, kemudian diterapkan melalui HR practice, dan nanti akan menghasilkan HR effectiveness, kemudian HR outcomes-nya itu berupa employee competence atau kompetensi karyawan, kemudian komitmen dan flexibility, di mana dari HR outcomes ini akan menghasilkan quality of goods and services dan produktivitas yang dimana nanti juga akan mempengaruhi pada financial performance dari suatu perusahaan. Nah, di sini ada model kedua mengenai hubungan antara HRM dan performance menurut Purcell dan kawan-kawan pada tahun 2003. Inti dari model ini adalah konsep bahwa kinerja merupakan fungsi dari kemampuan atau di sini ability and skill, kemudian motivasi atau motivation and incentive, serta peluang atau di sini opportunity to participate. Nah, di sini ada 11 hal yang merupakan kebijakan atau area praktik yang diidentifikasi untuk dimasukkan dan diberi arti bagi AMO atau yang tadi terdiri dari ability and skill, motivation, dan opportunity. Nah, 11 hal itu merupakan job security, career opportunity, performance appraisal, kemudian ada training and development, recruitment or selection, kemudian ada pay satisfaction, work-life balance, ada job challenge or autonomy,
Kemudian ada team working, involvement, dan communication. Fitur penting kedua dari model ini yaitu ada kotak pusat manajemen lini depan yang menarik perhatian pada fakta bahwa hampir semua kebijakan SDM ini diterapkan melalui dan oleh manajer lini. Nah, di frontline management ini ada implementing, kemudian ada enacting, leading, dan controlling. Nah, manajer inilah yang menghidupkan kebijakan. Kemudian di sini ada komitmen organisasi, motivasi, dan kepuasan kerja yang semuanya itu mengarah pada perilaku diskresioner yang nanti pada gilirannya akan menghasilkan hasil kinerja yang baik yang dengan sendirinya berkontribusi pada komitmen, motivasi, dan kepuasan kerja. Selanjutnya ada how strategic HRM concept impact on practice. Di sini yang pertama ada attracting, developing, and retaining high quality people, di mana mencocokkan orang dengan kebutuhan strategis dan operasional organisasi, menyediakan untuk akuisisi, pengembangan, dan retensi karyawan berbakat yang dapat memberikan kinerja, produktivitas, fleksibilitas, inovasi, dan layanan pelanggan pribadi tingkat tinggi dan yang sesuai dengan budaya serta persyaratan strategis organisasi. Lalu yang selanjutnya ada talent management, di mana memastikan bahwa orang-orang yang berbakat dan termotivasi dengan baiklah yang dibutuhkan oleh organisasi untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa depan. Lalu yang ketiga ada working environment, core values, leadership, work-life balance, managing diversity, secure employment. Di sini mengembangkan ide besar menurut Purcell dan kawan-kawan pada tahun 2003, yaitu visi yang jelas dan seperangkat nilai yang terintegrasi menjadikan organisasi tempat yang bagus untuk bekerja. Yang selanjutnya ada job and work design. Ini memberi individu pekerjaan yang dapat menstimulasi dan menarik, serta memberi mereka otonomi dan fleksibilitas untuk melakukan pekerjaan ini dengan baik. Meningkatkan kepuasan dan fleksibilitas kerja yang mendorong kinerja dan produktivitas yang lebih baik. Kemudian ada learning and development. Memperbesar keterampilan dasar dan mengembangkan tingkat kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Mendorong pembelajaran diskresioner yang terjadi ketika individu secara aktif berusaha memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang mempromosikan tujuan organisasi. Kemudian mengembangkan iklim pembelajaran, media pertumbuhan di mana pembelajaran mandiri serta pembinaan, pendampingan, dan pelatihan berkembang. Lalu ada managing knowledge and intellectual capital. Berfokus pada pembelajaran organisasi dan individu, serta memberikan kesempatan dan belajar untuk berbagi pengetahuan dengan cara yang sistematis. Memastikan stok pengetahuan yang penting untuk dipertahankan dan meningkatkan aliran atau siklus pengetahuan, informasi, dan pembelajaran dalam organisasi. Lalu ada increasing engagement, commitment, and motivation. Di sini mendorong orang untuk mengidentifikasi diri mereka dan bertindak berdasarkan nilai inti organisasi dan bersedia berkontribusi untuk mencapai tujuan organisasi. Mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan, serta menjelaskan kontrak psikologis. Selanjutnya ada high performance management. Mengembangkan budaya kinerja yang mendorong kinerja tinggi di berbagai bidang seperti produktivitas, kualitas, tingkat layanan pelanggan, pertumbuhan laba, dan pada akhirnya meningkatkan nilai pemegang saham. Memberdayakan karyawan untuk menunjukkan perilaku diskresional yang paling terkait erat dengan kinerja bisnis yang lebih tinggi, seperti pengambilan risiko, inovasi, dan berbagi pengetahuan, serta membangun kepercayaan antara manajer dan bawahan. Dan yang terakhir adalah reward management, di mana mengembangkan motivasi, komitmen, dan keterikatan kerja dengan menilai mereka sesuai dengan kontribusinya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai improving business performance through strategic HRM. Semoga penjelasannya dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.